Oke, halo, kita ketemu lagi di modul pemetaan digital yang GeoKKP di modul yang keempat. Jadi di modul yang keempat ini kita akan melakukan standarisasi peta. Jadi standarisasi peta itu sudah pernah kita singgung dulu di pertemuan pertama atau pertemuan kedua ya, saya agak lupa. Eh, Pada intinya nanti ketika kita menggambar sesuatu itu kita bisa menjadikan gambar kita itu dalam satu standar layer yang sudah ditetapkan oleh BPN gitu. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah belajar mengenai menu standarisasi, terus kemudian kita misalnya kemarin jadikan objek linier, misalnya unsur kadastral menjadi objek batas bidang dan sebagainya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh mengenai menu-menu standarisasi yang ada di sini kayak gitu ya. Untuk materi praktikum sudah kami upload di Classroom. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan dua suplemen modul yang ada di situ ya. Sebentar saya perlihatkan dulu. Jadi modul praktikum sebentar. Nah ini teman-teman akan mendapatkan suplemen modul standarisasi. Ada apa ini namanya file zip, bahan praktek PD, dan kemudian ada koordinat base point block. Kalau kalian teman-teman buka di sini nanti base point untuk blockingnya sudah, untuk blok masing-masing ini sudah ada di sini ya gitu ya, koordinatnya, koordinat x, y nya. Terus kemudian nanti kalau kita ekstrak, klik kanan, terus kemudian kita klik kanan di bahan praktek PD yang folder zip itu ya, kemudian kita ekstrak here gitu, kalian akan mendapatkan folder ini weblog yang nanti akan ada beberapa blok yang ada di sini. Jadi ada beberapa peta yang ada di sini yaitu blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4 gitu ya. Jadi asumsinya nanti kita pura-puranya adalah masing-masing blok ini dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda dan nanti kita akan melakukan standarisasi. Jadi kadang-kadang itu kan ketika orang melakukan pengukuran dan penggambaran itu dia mungkin belum memasukkan hasil gambarannya itu sesuai dengan standarnya kayak gitu ya. Nah ini nanti bagaimana kita menyatukan blok-blok ini supaya dia bisa menjadi satu area kerja dan kemudian juga bisa kita standarisasi. Nah yang pertama harus kita lakukan adalah mari kita buka dulu 4 blok ini. Jadi saya ulangi lagi dulu ya. Jadi kita klik open di sini, terus kemudian kita buka blok 1 aneh seperti ini, terus kemudian kita buka blok 2 gitu ya, terus kemudian kita buka blok 3 dan kita buka blok 4. Jadi nanti kita akan menyatukan keempat blok ini menjadi satu area kerja gitu ya, dan kita nanti akan menstandarisasi masing-masing dari blok ini supaya nanti dia bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPN gitu ya. Untuk area kerjanya yang akan kita gunakan itu ada di blok 1. Jadi nanti kita akan mempastekan blok 2, 3 dan 4 ini dalam blok 1. Di sini saya sudah punya blok 1 ya. Kita lihat ada beberapa layer yang kita punyai, yaitu layer nama jalan, nama kelurahan, NIB dan persil kayak gitu. Nah, nanti kita akan cek satu-satu apakah dia sudah sesuai dengan standarnya atau belum gitu ya. Dan untuk yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan memindahkan 3 blok yang lainnya ini ke dalam satu bentangan yang ada di file yang pertama gitu ya. Jadi ini adalah file blok 1. Terus kemudian saya akan pergi ke file blok 2 gitu ya. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu bahwa di blok 1 ini koordinatnya sudah sesuai. Kalau teman-teman lihat di sini nanti dia sudah ada koordinatnya 429 957, terus kemudian 913 7004, ini sudah sesuai dengan koordinat yang kita pakai gitu ya, koordinat TM3. Terus kemudian setelah itu kita pergi ke blok 2 gitu ya. Di blok 2 ini kita seleksi saja semuanya, terus kita copy gitu ya, kita copy selection gitu ya, atau di Ctrl V juga boleh, sama aja. Terus kemudian kita pergi ke file yang pertama dan kemudian kita klik kanan, kita pilih clipboard, terus kemudian copy paste as koordinatnya kok nggak keluar, sebentar saya ulangi sekali lagi yang ada di sini di blok 2 gitu ya. Jadi saya pilih, terus kemudian saya copy, Ctrl C seperti biasa, terus kemudian saya pergi ke file blok 1 dan saya paste as original coordinate. Oke, karena dia nggak keluar nggak apa-apa, saya copy with base point aja, paste
paste dengan base point-nya, kita lihat di file yang ada di sebelah sini bahwa koordinat untuk blok 2 adalah 430.173,6601. Saya copy aja di sini. Saya masukkan ke sini. Sebentar. Di sini ya. Terus kemudian saya koma ya, gitu. Terus kemudian yang sebelah sini adalah 913.680.8837. Ctrl C. Terus kemudian saya masukkan ke sini, ini sama ya. Jadi ini adalah koordinat X ya. Terus kemudian yang sini adalah koordinat Y-nya. Nanti ada di filenya. Kemudian kita enter gitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa blok 1 dan blok 2 sudah bersatu. Kayak gitu ya. Jadi kita tadi pastenya dengan base point-nya. Terus kemudian kita pergi ke blok yang ketiga. Caranya sama. Saya seleksi semua, kemudian saya Ctrl C gitu ya, atau di klik kanan juga boleh. Terus kemudian saya klik kanan, clipboard, original koordinatnya juga nggak keluar. Kalau misalnya ini keluar, kita bisa copy paste with original coordinate di sini, atau di sini bisa nggak sih paste to original coordinate. Oh ya, diedit di paste to original coordinate keluar ya. Nah gitu ya, nanti dia secara otomatis akan terpaste ke koordinatnya gitu. Di blok 4 juga sama, kita seleksi semua dulu gitu, terus Ctrl C, terus kemudian ke blok 1 saya kesini aja, paste to original coordinate ya, di menu edit, terus kemudian paste to original coordinate. Nah dia terpaste di sebelah sini. Jadi kita sudah punya bentangan ini yang nanti akan kita gunakan sebagai latihan ketika kita akan melakukan standarisasi. Kita cek sama-sama layernya. Di sini kita lihat bahwa layernya belum standar ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada layer 0, layer jalan, nama kelurahan, NIB, dan persil. Nah, secara manual, bukan secara manual sih, kita nanti akan mengotomatisasi supaya layer jalan itu masuk ke layer yang standar. Kemudian nama jalan, nama kelurahan, NIB, dan persil itu juga masuk ke layer standar. Kalau di modul 1 dan 2 kemarin, kita sudah belajar bagaimana mengconvert itu ke layer standar. Caranya juga sama. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita matikan dulu semua layernya yang ada di sini, kecuali yang akan kita convert. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah saya mau mengconvert layer persil ini menjadi layer batas bidang 020 100 gitu ya. Jadi yang selainnya kita matikan sehingga yang tersisa cuma persil saja. Terus teman-teman perlu cek juga di sini bahwa yang namanya layer persil itu pasti bentuknya adalah polyline. Jadi tidak ada misalnya teks yang nyasar di sini dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu berarti kita langsung bisa melakukan convert. Ketika semuanya sudah dalam bentuk polyline, tidak ada teks yang nyasar misalnya, atau tidak ada titik yang nyasar seperti itu. Yang bisa yang kita lakukan adalah kemudian klik standarisasi. Terus karena ini adalah persil, maka ini adalah batas bidang. Jadi jadikan objek linear, kemudian kita pilih unsur kadastral, klik batas bidang, dan kita select objeknya di sini. Terus kita klik enter. Nah, tekan enter. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke 020 100 kalau kita lihat di sini ya. Terus kemudian kalau kita cek layer persilnya, dia sudah tidak ada lagi kayak gitu karena semuanya sudah terconvert di 020 100 gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya kita akan mengconvert NIB misalnya seperti itu. Nah, di NIB ini kita juga sama. Kita cek dulu apakah semuanya dalam bentuk teks kayak gitu ya, dan dalam bentuk dalam bentuk angka kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu di sini masih ada NIB yang dia itu belum 5 digit. Kalau standarnya NIB itu kan dia 5 digit ya. Jadi 493. Terus kemudian nanti kita lihat di sini ada 150 dan lain sebagainya kayak gitu. Ini belum dalam bentuk ini belum dalam bentuk 5 digit sesuai standar, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan membenarkannya juga sebagai bagian dari standarisasi. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita klik standarisasi, terus kemudian kita jadikan objek linear, unsur kadastral, kemudian kita klik nomor induk bidang. Jadi yang 3 digit tadi juga kita asumsikan dia sebagai NIB juga ya, karena bentuknya berupa berupa angka gitu. Nah, kita seleksi, kalau sudah langsung kita tekan enter. Jadi semuanya sudah terconvert di 080201 gitu ya. Kalau kita cek layer NIB semuanya sudah
kosong kayak gitu. Nah, terus kemudian kita karena semuanya sudah ini ya, sudah ke sini ya. Terus kemudian kita punya juga layer jalan. Nah, kita cek di sini layer jalannya, dia juga dalam bentuk, harusnya kan kalau jalan dalam bentuk polyline ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita juga sudah punya polyline gitu ya. Jadi kita bisa langsung melakukan standarisasi. Jadikan objek linier unsur transportasi batas jalan gitu ya. Karena ini adalah jalan, maka kita anggap sebagai batas jalan. Kita seleksi seperti tadi objeknya, jadi di drag aja dari sini sampai pojoknya. Terus kalau sudah, kita tekan enter. Secara otomatis dia akan berubah menjadi 040100 gitu. Kita masih punya apa lagi nih? Satu lagi kayak nggak salah, oh nama jalan, ada nama jalan. Oh, nama kelurahan dulu aja. Nama kelurahan kan sedikit ya. Nama kelurahan di sini kita cuma punya satu kalau nggak salah, Kelurahan Panembahan gitu. Kemudian seperti tadi sama, klik standarisasi, kemudian jadikan objek teks, dan kita pindah menjadi unsur administrasi nama desa ya. Kelurahan itu sama dengan desa itu. Oh, ada dua nih. Oke, kita seleksi aja, terus kemudian kita enter. Nah, dua objek ini Kelurahan Panembahan dan di sini ada Kelurahan Prawirodirjan, dia sudah menjadi unsur kelurahan, nama kelurahan. Oke, dan langsung pindah ke 080105 ini ya. Gitu. Terus kemudian kita masih punya apa lagi ya? Nama jalan. Oke. Nah, nama jalan ini mungkin agak lebih complicated ya, karena kita lihat di sini itu masih campuran. Jadi ada P65 kayak gitu ya. P65, terus kemudian ada JL Mangkunegaran Kulon, P60, JL Panembahan, terus kemudian kita juga punya SU 60627 bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Jadi dia masih banyak sekali variannya gitu ya. Kalau jalan itu kan kita asumsikan dia pastinya kayak gini ya, JL Panembahan, seperti itu kan. Nah, kalau SU 686 kayak gini, ini dia kemungkinan besar adalah nomor surat ukur kayak gitu. Terus kemudian kalau P210, P206A itu kita asumsikan biasanya itu adalah titik TDT orde perapatan gitu. Kita anggap dia TDT orde perapatan. Nah, untuk itu berarti yang ada di nama jalan ini kita harus mengklasifikasikannya, memisah-misahkannya, karena ini tidak semuanya adalah nama jalan gitu ya. Jadi kita hanya akan milih yang JL P Mangkurat, JL Panembahan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk memilih satu persatu itu hampir tidak mungkin ya kalau pekerjaannya banyak gitu. Tapi kalau cakupannya cuma sedikit mungkin masih bisa. Tapi kalau cakupannya banyak gitu hampir tidak mungkin. Maka nanti kita bisa menggunakan menu standarisasi, pilih objek kayak gitu ya, berdasarkan prefix. Prefix itu adalah huruf depannya gitu ya. Masukkan prefix, kita pilih yang JL doang gitu ya, yang JL saja, JL kayak gitu ya. Terus kemudian kita lihat enter. Kita lihat di sini bahwa layer yang akan diproses, kita enter aja, dan kita lihat di sini bahwa ada 16 entity selected yang ada di komennya ini ya. Ada 16 objek yang terseleksi. Nah, kemudian karena sudah terseleksi, maka kita klik standarisasi, jadikan objek teks, kemudian unsur transportasi dan nama jalan kayak gitu ya. Select objeknya, karena tadi sudah sudah kita pilih, maka kita ketikkan saja previous gitu ya, objeknya yang previous yang tadi kayak gitu, enter. Nah, kemudian kalau sudah, enter lagi. Jadi kita lihat bahwa jalan P Mangkurat ini sudah berubah menjadi nama jalan 080401 kayak gitu kan. Nah, oke, terus kemudian kita lihat lagi di sini ada SU 686, terus kemudian ada SU dan lain sebagainya kayak gini. Ini kita kemungkinan besar adalah nomor SU, maka nanti ini akan kita ubah menjadi nomor surat ukur kayak gitu ya. Nah, caranya juga sama, kita harus memilih dulu, maka kita akan melakukan pilih objek berdasarkan prefix kayak gitu ya. Terus kita ketik SU huruf besar semua karena di sini adalah huruf besar gitu. Layer yang akan diproses kita enter saja, dan kita lihat di sini ada 15 entity yang telah diseleksi. Ada 15 objek yang
sudah terseleksi yang punya nama SUSU itu tadi. Lalu selanjutnya kita klik standarisasi. Terus kemudian jadikan objek teks unsur kadastral nomor surat ukur gitu. Nah, dia sudah masuk secara otomatis ke oh ya, sorry. Select objek, kita pilih P yang tadi sama karena previous gitu ya. Nah, lalu kemudian klik enter lagi. Nah, ini kita lihat bahwa SU686-37 ini dia sudah berubah ke layer nomor surat ukur atau 080202 kayak gitu ya. Nah, kemudian tadi kita punya apa lagi? Oh ya, P60. Terus kemudian ada P495 sisa dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar dia adalah TDT orde perapatan. Maka kita akan melakukan pemilihan objek lagi dulu sama berdasarkan prefix. Kemudian kita ketik P gitu ya, enter, layer yang akan diproses enter aja, dan kita lihat ada 27 entity yang masuk, dan kita akan ubah itu menjadi unsur identitas titik dasar orde perapatan misalnya, titik dasar perapatan misalnya aja kayak gitu. Select objeknya P previous, kemudian kita enter dan enter lagi. Nah, titik dasar orde perapatan, identitas titik dasar orde perapatan layer 080606 sudah terbentuk gitu. Nah, kalau sudah, kita coba cek nanti bahwa semua yang kemarin bahwa semua yang lama, layer-layer yang lama itu dia sudah kosong kayak gitu ya, kayak gitu. Lalu kita nyalakan saja semuanya gitu. Nah, layer-layer yang lama, layer jalan, nama kelurahan itu kan sudah tidak terpakai. Jadi teman-teman nanti bisa langsung 020 100-nya kok nggak muncul. Oh ya, nanti teman-teman bisa langsung di delete aja kayak gitu ya. Jadi langsung delete aja dari sini sampai sini misalnya kamu delete, atau kita bisa pakai menu ini standarisasi purge all gitu ya. Jadi nanti yang tidak terpakai langsung terbuang kayak gitu ya, yang tidak ada objek langsung terbuang. Ini nama jalan saya nggak tahu, dari tadi saya nyoba kok masih ini, tapi nggak apa-apa lah, didiemin aja. Yang penting kita sekarang sudah punya 020 100 dan seterusnya yang sudah terstandarisasi kayak gitu ya. Untuk selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah tadi kita masih lihat bahwa ada apa itu namanya, NIB yang masih belum standar ya. NIB yang belum standar itu misalnya 0056 0057. Nah, ini kan dia masih 4 digit ya gitu. Terus tadi masih ada juga yang di sini 102 103 kayak gitu. Kita lihat bahwa seperti ini kayaknya memang dia adalah NIB ya, karena dia masuk ke dalam bidang kayak gitu ya. Nah, ini misalnya masih ada 70 dan sebagainya. Nanti kita perlu membenarkan ini supaya dia terstandarisasi dalam 5 digit. Nah, nanti yang perlu kita lakukan adalah melakukan standarisasi. Terus kemudian utilitas NIB. Yang pertama adalah set panjang NIB dulu 5 digit misalnya. Kita lihat. Nah, secara otomatis dia akan berubah gitu ya. Saya ulangi, bisa nggak tadi? Saya ulangi misalnya di sini ya, saya akan sorot di sini 198 kayak gitu. Terus kemudian kita lihat, kita ulangi lagi, tadi saya undo gitu ya. Kemudian kita klik di standarisasi, utilitas NIB, kemudian set panjang NIB. Nah, 198-nya dia sudah berubah menjadi 5 digit kayak gitu. Terus kita juga akan melakukan standarisasi NIB. Jadi kita akan menghapus semua NIB yang duplikat kayak gitu ya. Jadi hapus semua NIB yang duplikat kayak gitu. Langsung diklik saja. Oke, nah sudah dilakukan ya, BIMIS 460 Centroid will be processing, please wait gitu ya. Jadi tidak ada keterangannya, berarti tidak ada NIB yang duplikat, tapi kita perlu melakukan itu. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan melakukan validasi itu. Coba cek semua dulu. Nggak bisa karena kita belum melakukan clean up dan topologi. Kalau sudah, kita akan melakukan clean up dan topologi. Jadi seperti yang kemarin kita lakukan, clean up dulu, dilakukan clean up, clean batas bidang gitu ya.
kita satu-satu dulu ya, kita clean up dan topologi batas bidang misalnya. Kita lihat di sini, sorry saya ulangin ya, saya klik di clean batas bidang seperti yang kemarin sudah dilakukan di modul 2. Kemudian kita lihat di sini masih ada beberapa error yang kita lakukan reclean sampai dia ke 0 keluar. Terus kemudian batas jalan juga kita lakukan clean up, clean batas jalan, reclean sampai ini ya, sampai 0. Terus kemudian clean batas hidrologi kita tidak punya, batas gambar denah kita tidak punya. Terus kemudian saya akan melakukan buat topologi bidang, bisa nggak? Nah, kita lihat di sini, kalau kemarin di latihan belum ini ya, belum muncul ya segitiga ini. Tapi kalau ini berarti masih ada error yang harus kita benahi, kayak gitu. Jadi misalnya saja di sebelah sini, tuh. Oke, saya clean batas bidang lagi supaya ini. Oh keluar, sorry. Di sini masih ada misalnya garis merah ini kan kayak apa ya, garis nyempil kayak gitu ya, berarti kita harus delete gitu ya. Nah ini kepanjangan kan dia. Terus kemudian kita lihat clean, coba ya. Terus kemudian kita topologi lagi, dia pasti sudah hilang. Kita ulangi lagi. Contohnya tadi di sini adalah kita lihat bahwa dia kurang panjang ya, jadi kita perlu melakukan extend gitu ya. Oke, gitu ya, sudah di extend. Terus kemudian kita coba topologi lagi, dia pasti sudah hilang ya. Oh sudah hilang. Terus ada lagi misalnya error seperti ini. Misalnya kan kalau bentuk bidang nggak mungkin ya ini seperti ini ya, ini kemungkinan besar salah. Atau kita kemungkinan besar itu salah, maka tapi kita diamin dulu aja karena saya belum yakin juga. Misalnya ada error lagi di sini. Nah ini misalnya kan dia kurang panjang ya, kayak gitu, jadi kita perlu melakukan extend juga. Oke, di sini dia adalah ini masih ada garis yang seperti ini yang kemungkinan besar dia tidak terpakai, jadi bisa kita delete saja gitu ya, karena dia tidak terpakai sebenarnya gitu ya, karena dia cuma nyempil aja. Nah kalau kita klik clean up lagi, dia pasti sudah hilang segitiganya. Terus kemudian lagi kita topologi lagi, dia masih ada error lagi, banyak sekali ya ini ya. Itu kita cek misalnya, nah ini misalnya di sini ya, ini juga dia apa itu namanya, kurang panjang ya, kurang bertemu kurang ketemu di sini ya gitu. Jadi kita bisa kita bisa masukkan itu ke layer 020 100 misalnya, saya pertemukan di sini, walaupun ini nanti harus tetap dicek di lapangan ya, kayak gitu. Terus masih ada error lagi, kenapa ini centroidnya tidak bertemu. Oke. Kalau misalnya ini saya matikan, ini adalah 020 100, sorry, saya ini dulu ya. Kalau ini saya matikan, oke. Oh dia bertumpuk, jalannya bertumpuk. Jadi kita lihat di sini nih, sebenarnya kan nggak ada jalannya ya. Jadi kita lihat di sini ini tuh ada dua layer yang bertumpuk, yaitu layer jalan dan layer batas bidang. Kalau kita lihat di sini, kalau saya matikan 8, nah ini kan jadi masih tersisa batas bidangnya. Kalau kita lihat dari bentangannya, tidak mungkin di sini tuh ada batas bidang yang nggak ada temennya, batas jalan yang nggak ada temennya kan. Maka kita delete aja gitu si apa itu namanya, layer batas jalannya, karena dia sebenarnya bukan batas jalan kayak gitu. Ini kenapa ini? Terus kemudian kita topologi lagi, sorry, kita clean up dulu, reclean lagi, terus kemudian batas jalannya kita reclean, tadi keluar, lalu kita reclean lagi. Nah sampai ini, karena tadi kita penambahan objek ya, terus kemudian kita topologi lagi. Nah masih ada kesalahan lagi yang harus kita cek, seperti misalnya di sini, ini adalah layer 020 100, dia belum ketemu di situ ya. Dia belum ketemu di situ.
maka kita perlu memperpanjang itu dengan extend. Tadi caranya adalah klik seperti ini lalu kita perpanjang. Sebentar. Nah, sorry, ini tadi ada double 2 garisnya, batas jalan. Jadi kita klik di sini, lalu kita perpanjang seperti itu extendnya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi di mana ada errornya. Di sini ini adalah kedouble batas jalan juga. Kita kita delete aja kedouble batas jalan, gitu ya. Kita reclean lagi, gitu. Sorry. Terus kemudian kita oke, sorry, ini kenapa sih? Oke, kita reclean. Terus kemudian yang di sini juga kita reclean sampai dia tinggal 0. Terus kemudian sudah ini ya, kita topologi lagi, masih ada lagi errornya, banyak banget emang ini errornya ya. Dan ini biasanya kalau kita memperbaiki clean kayak gini itu memang membutuhkan waktu yang lama kayak gitu. Oke, supaya mempercepat tutorial ini, nanti saya iniin aja, saya persingkat gitu ya supaya nanti nah misalnya contohnya ini juga, ini kan masih belum tertutup nih ininya, masih belum tertutup bidang tanahnya ya. Nah ini kita kan nggak tahu ini 0803 00083 ini kan dia bukan bidang tanah karena dia poligonnya masih terbuka gitu ya. Nah ini saya nggak tahu nanti diasumsikan dia tertutup di sebelah sini atau jangan-jangan ini adalah bidang tanah yang lain kayak gitu. Nah tapi untuk latihan ini walaupun ini tetap kalau di lapangan teman-teman harus ngecek ya, tapi karena untuk di latihan ini maka saya akan menutupkannya seperti ini aja. Dan kita coba clean batas bidang lagi gitu. Oke, keluar, lalu nah misalnya masih ada lagi ini, misalnya 020 100, ini kenapa ini. Nah misalnya ini dia kan belum tertutup ya, dia belum tertutup, maka kita perlu melakukan extend untuk ini. Oh, dia satu jalan, dia satu objek, jadi dia dianggap sebagai batas jalan. Saya delete aja karena tidak mungkin ada batas jalan cuma satu ruas seperti itu ya gitu. Lalu saya extend, kemudian yang ini saya geser ke sini aja supaya dia bertemu gitu. Nah kemudian saya clean up lagi batas bidangnya, nggak jemu-jemu. Nah lalu kita topologi lagi, masih banyak ya. Nah ini nanti teman-teman harus melakukan ini sampai semuanya sudah bisa bisa bersih clean upnya. Untuk supaya nanti kita lebih mudah ini, saya kopikan yang satu blok aja ya supaya nanti saya bisa menunjukkan langkah yang selanjutnya. Supaya kita cepat gitu ya, karena saya harus memberikan contoh mengenai clean up dan topologi, maka saya akan ambil satu blok saja sebagai sampel. Blok yang ini misalnya ya, saya copy, terus kemudian saya pastekan ke area kerja yang baru, paste to original coordinate gitu ya. Jadi paste to original coordinate tadi di edit dan ini ya, paste to original coordinate. Terus kemudian di sini saya akan coba melakukan clean up lagi sampai ini. Terus kemudian yang batas jalan juga, dan saya akan melakukan ini lagi topologi, dan kita lihat apalagi yang error. Oke, di sini dia nggak punya teman, maka saya delete aja, delete gitu ya. Oke, ini adalah batas bidang yang nggak punya teman. Kalau bidang itu kan dia harus dalam bentuk ini ya, harus dalam bentuk poligon ya, poligon tertutup ya gitu ya. Karena dia nggak punya teman, maka dia saya delete aja. Setiap kita melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan objek, kita harus melakukan clean up lagi, lalu kita lihat topologi lagi. Masih ada satu error di sini. Nah ini dia belum ketemu, maka kita akan melakukan extend. Jadi klik di extend ini gitu ya, terus kemudian klik objek yang akan kita perpanjang gitu, enter, lalu kita klik ini. Oke, sebentar, kita melakukan perpanjangan. Tapi saya lihat di sini sepertinya ini itu dianggap sebagai
sorry, sebagai merah itu batas jalan ya, padahal ini kan kayaknya bukan batas jalan, ini adalah batas bidang. Kita delete. Nah, pasti dia akan kedouble seperti ini isinya kayak gitu ya, karena tadi merah tertumpuk dengan layer batas jalan kayak gitu. Nah, ini kita lihat errornya di sini itu dia belum nutup, maka kita klik extend di sini, lalu saya klik dua ini, lalu enter, dan saya klik yang akan saya perpanjang di sini. Nah, dia secara otomatis akan memanjang kayak gitu. Nah, kalau lihat di sini nanti dia pasti akan error juga karena dia di sini terlalu panjang. Maka kita juga perlu melakukan trim, klik, kemudian klik objeknya yang akan kita trim, enter lagi, lalu kita klik yang akan kita potong seperti ini ya. Lalu kita coba melakukan clean up lagi gitu ya, reclean sampai 0 gitu, lalu kita bikin topologi lagi. Oke, topologi persil SU berhasil dibuat gitu ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan topologi untuk blok ini. Gitu. Nanti teman-teman dalam latihannya melakukan topologi untuk blok yang sudah digabung tadi ya. Gitu. Errornya pasti agak banyak. Oke. Setelah kita selesai melakukan ini, setelah selesai melakukan topologi, maka kita perlu melakukan standarisasi validasi yang ada di menu standarisasi. Yang perlu kita lakukan adalah kita klik validasi, kemudian di sini sebenarnya teman-teman bisa melakukan cek semua ini ya, tapi di AutoCAD saya tidak jalan, belum tidak support, ada yang salah yang membuat menunya tidak jalan, maka saya akan melakukan manual saja. Jadi saya akan melakukan validasi cek, misalnya cek topologi, jumlah persil yang di ini ada 38 kayak gitu ya, yang bisa dideteksi. Kita cek misalnya standarisasi, terus kemudian kita cek validasi, terus kemudian cek teks NIB. Kita lihat di sini keterangannya adalah 0 NIB pada layer 080201 tidak valid, berarti semuanya valid ya teman-teman. Terus kemudian kita cek lagi centroidnya, 0 teks pada layer 080201 bukan centroid, berarti tidak ada NIB yang tidak masuk ke dalam range range apa tuh namanya bidangnya. Jadi semua NIB ini sudah masuk ke dalam range bidangnya kayak gitu. Kemarin sudah saya terangkan waktu perkuliahan yang namanya centroid itu seperti apa ya. Jadi misalnya ini NIB 00063 ini dia berasosiasi dengan bidang ini kayak gitu. Jadi semuanya sudah punya bidang masing-masing kayak gitu. Terus validasinya cek NIB yang double. Oke, kalau tidak ada laporan berarti semua NIB sudah tidak ada yang double, karena kan kita tadi juga sudah melakukan standarisasi untuk utilitas NIB ya, kayak gitu. Nah, untuk contoh ini saya hanya mengambil satu blok, tapi nanti teman-teman ketika melakukan apa itu namanya topologi, kita coba untuk semua blok ini ya, karena nanti dalam pekerjaannya juga teman-teman harus melakukan topologi untuk satu area desa kayak gitu. Nah, karena tadi untuk mempersingkat contoh saya hanya menggunakan satu blok saja, tapi bagi teman-teman nanti waktu praktikum kita akan mencoba untuk membenarkan seluruh area ini kayak gitu. Terima kasih untuk modul yang keempat ini. Jika ada pertanyaan monggo silakan didiskusikan, dan untuk suplemen data yang blok 1 sampai blok 4 ini sudah kami sertakan di Classroom, termasuk juga list untuk paste bloknya, base pointnya kayak gitu. Dan silahkan kalau ada pertanyaan didiskusikan, dan selamat mengerjakan. Terima kasih.